Siap. Ya, silakan Pak Jarot. Ya, salam. Pak Marsuki juga sudah bergabung, Ibu Shirley, kawan-kawan dari semua tim. Pak Agus Afandi juga dari Surabaya. Agus Afandi ya? Iya, nah, beliau kan juga ini. Ya, kita mulai aja. Kayak sambil menunggu ya narasumber kita Yale untuk bergabung, baik tim PAR maupun tim ABCD. Baiklah, kita akan memulai acara pembukaan short course metodologi pengabdian, participatory action research, dan ABCD, Asset Based Community Development. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Kasubdit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Dalam hal ini mewakili Pak Direktur dan Pak Dirjen yang sudah teragendakan, ternyata ada hal yang lebih mendesak dan lebih penting yang beliau harus hadiri berdua. Yang saya hormati rekan-rekan kepala seksi, saya lihat sudah ada Pak Kasih Penelitian, Pak Dr. Harus, Pak Iwan Yusuf, kemudian Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu narasumber dari tim PAR, ada Kiai Marsuki Wahid, kemudian ada Pak Dr. Agus Afandi dari UIN Surabaya, kalau Kiai Marsuki Wahid dari IM Cirebon, kemudian Pak Dr. Ernest Jarod Wahyudi, MH dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kemudian ada juga Ibu Sirlia Nuria, PhD dari UIN Alauddin Makassar, ada beberapa tim juga, tim ABCD mungkin sudah bergabung di tempat ini, di ruang meeting ini. Ya. Sebentar Pak Basir, Pak Dirjen bisa gabung ini, sekarang lagi proses. Oh ya, berarti kita tunggu dulu Pak Dirjen, Pak Kasubdit ya. Tapi kita langsung aja terus. Pak Kasubdit yang handle itu Pak Dirjen ya? Terusin aja, terusin. Ya. Sambil menunggu Pak Dirjen ya. Oke. Nanti kasih pengantar saya aja. Iya, oke. Oke, terusin aja Pak. Oke. Pak Dirjen sudah gabung Pak Kasubdit ya? Ya, terusin aja Pak Basir, terusin. Kayak dan saya ucapkan selamat gabung kepada Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Profesor Dr. Haji Ali Ramdhani. Kita sangat bersyukur pada pembukaan short course pengabdian metodologi participatory action research dan Asset Based Community Development atau sering kita singkat ABCD. Alhamdulillah Pak Dirjen sempat gabung dengan kita semua. Saya kira ini sebuah tanda-tanda positif yang luar biasa dalam pengembangan metodologi pengabdian. Nah, lanjut, tadi saya sampaikan bahwa kita hormati bersama Pak Dirjen dan Pak Kasubdit. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sesuai dengan agenda yang kita agendakan bersama terkait dengan short course pengabdian ini, betul-betul menjadi saya laporkan kepada Pak Kasubdit, terutama kepada Pak Dirjen tentang progres perkembangan terakhir, bahwa dalam Google Form yang kita bagikan bersama kepada semua peserta, kita sangat serius kemudian menggodok semua materi, rangkaian proses, dan lain sebagainya. Kita juga tidak pernah menyangka bahwa ada sebanyak itu kemudian peserta yang mendaftar. Ada 791 peserta yang mendaftar, ada sekitar 500-an lebih untuk PAR, ada 200 lebih kemudian untuk ABCD. Nah, tidak pernah dibayangkan akan membludak seperti itu peminat dan pesertanya. Akhirnya kemudian dari si internal, kita dari subdit, kemudian dari yang menyeleksi secara administratif, kemudian secara substansi dari tim PAR, timnya ABCD, karena tidak terbayangkan hal itu, akhirnya kewalahan juga pada persoalan seleksi dan lain sebagainya. Karena tentu seleksi itu kemudian harus independen berdasarkan aturan, kemudian konsep proposal yang sudah diajukan, sehingga kemudian output yang dihasilkan betul-betul bisa maksimal dan bisa lebih baik, sehingga kemudian lahir kemudian kader-kader PAR, kader-kader ABCD yang kemudian bisa betul-betul secara totalitas atau mewakafkan dirinya dalam artian melaksanakan pengabdian yang bagian dari Tridharma perguruan tinggi itu sendiri. Itu yang pertama yang sempat kami laporkan kepada Pak Dirjen dan Pak Kasubdit. Kemudian yang kedua, berdasarkan agenda kita sampaikan karena banyak sekali WA masuk kepada kami selaku panitia yang kontak person,
kapan sih pengumumannya, kapan sih ada penyampaiannya, kadang masuk ke WA pribadi, ke saya, ke Ahlis kan harus membalas satu persatu. Nah, kami ingin menyampaikan bahwa berdasarkan edaran pertama, tanggal 3 itu sudah ditetapkan pengumuman berdasarkan edaran bahwa pada tanggal 3 akan dipublish hasil pengumuman, kemudian siapa yang masuk kategori atau nominasi, yang masuk dalam 50 masuk di PART, 50 masuk di ABCD, alhamdulillah itu semuanya tepat waktu, ada timingnya. Dan itu diakses semuanya bisa diakses di web diktis kemenak.go.id, dan itu semuanya timingnya tepat dan sama sekali tidak ada yang kami sesuai dengan prosedur dan timingnya dan waktunya betul-betul kita publish sesuai dengan jadwal yang ada. Kemudian yang ketiga, yang kami laporkan Bapak Kasubdit, Pak Dirjen yang terkait dengan ini bahwa pelaksanaan program ini kita melaksanakan sebuah ikhtiar yang kita laksanakan ke Direktorat oleh Pak Kasubdit, agar kemudian bagaimana kemudian kerangka metodologi PAR, ABCD kemudian betul-betul bisa menjadi role model pengembangan dalam pelaksanaan pengabdian dan KKN di tingkat kampus kita. Nah, saya rek itu hal-hal yang perlu saya laporkan. Ya Pak Kasubdit? Pak Dirjen sudah gabung. Oke. Selamat datang Pak Dirjen. Kami ucapkan selamat bergabung di acara pembukaan short course pengabdian Participatory Action Research dan ABCD. Assalamualaikum Pak Dirjen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sehat selalu Pak Dirjen ya. Terima kasih, sehat insyaallah. Sebuah kesyukuran yang sangat luar biasa kami dari Direktur Pengembangan Islam, khususnya Subdit Penelitian, Pak Dirjen menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukannya untuk bergabung dengan kita semua. Nah, sudah ada tadi beberapa hal yang saya laporkan ke Pak Kasubdit. Nah, untuk lebih afdalnya acara kegiatan kita ini, kami minta kepada Pak Dirjen untuk memberikan arahan dan sambutan sekaligus membuka acara short course pengabdian, metodologi pengabdian Participatory Action Research dan Asset Based Community Development ini, sehingga kemudian bisa menjadi vitamin yang segar kepada semua peserta kita yang 100 orang, 50 dari peserta PAR, 50 dari peserta ABCD, sehingga kemudian bisa menjadi motivasi dalam menjalani meski modelnya seperti ini webinar, akan tetapi betul-betul bisa menghasilkan hasil yang sangat maksimal dalam pengabdian masyarakat kita. Dengan hormat, saya persilakan kepada Pak Dirjen. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Moderator yang saya hormati, Bapak Abdul Basir, Pak Kasubdit, dan Pak Direktur ada di sini, Pak Direktur tengah rapat. Jadi saya mencoba menyempatkan diri. Mengawali segala sesuatunya, mari kita bersama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi, Ilahi Rabbuna yang pada hari ini telah memperkenankan kita semua dapat bersilaturahmi, bermuajahah, bersilaturahmi dalam kerangka menunaikan tugas inti kita dalam konteks Tridharma perguruan tinggi, terutama pada aktivitas pengabdian pada masyarakat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarganya, para tabi'in, dengan doa dan harapan semoga kita senantiasa istiqomah memegang ajarannya, sehingga kelak di yaumil jaza, di yaumil kiamah kita memperoleh syafaat darinya. Ibu dan Bapak, mohon maaf kalau di ruangan saya sedikit riuh karena ada banyak hal yang tengah kita bahas bersama untuk kepentingan kita bersama. Jadi kita tengah melakukan rapat untuk melakukan evaluasi beberapa hal berkaitan dengan eksistensi pendidikan Islam di Republik ini. Saya tidak akan mengambil ruang pembicaraan yang banyak, kecuali memberikan sedikit aksentuasi terhadap pola pengabdian pada masyarakat, bahwa hari ini pengabdian pada masyarakat harus berbasis pada kebutuhan dan merupakan ekspresi akademik dari insan-insan perguruan tinggi yang diwujudkan melalui penelitian. Jadi saya berharap betul bahwa Tridharma perguruan tinggi ini merupakan kesatuan utuh dari proses penelitian yang kemudian diketuk tularkan pada pengembangan kemasyarakatan,
polanya banyak, termasuk di dalamnya ABCD, tetapi secara prinsip saya ingin mengingatkan bahwa apapun yang kita lakukan terutama harus dikaitkan dengan kebermaknaan dan kebermanfaatan dari perguruan tinggi terhadap kemajuan masyarakat. Ada sebuah pomeo yang selama ini berkembang di lingkungan perguruan tinggi bahwa perguruan tinggi hari ini hadir sebagai menara gading, indah ditatap, tetapi dia tidak mampu melakukan banyak hal yang sifatnya solutif terhadap tuntutan-tuntutan masyarakat. Sehingga melalui kegiatan Sotkos ini saya berharap bahwa kita perlu mentransformasi dari wujud menara gading menuju mercusuar, bahwa perguruan tinggi melalui aktivitas tridharmanya khususnya di pengabdian pada masyarakat itu hadir memberikan cahaya di tengah kegelapan, memberikan penunjuk arah sehingga masyarakat kita dapat menuju peradaban yang lebih baik. Saya kira itu saja karena saya pun masih mengikuti rapat dan ini sebentar saja bersilaturahmi karena saya kangen dengan semuanya untuk berbagi. Marilah kita bersama atas permintaan dari panitia untuk membuka Sotkos ini dengan pembacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira demikian. Terima kasih atas segala sesuatunya. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan inayahnya kepada kita semua yang selalu berkeinginan membangun peradaban masyarakat, peradaban Indonesia lebih baik melalui khidmah kita di dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen. Pak Basir, saya mohon izin ya, ngelanjutin rapat lagi. Iya Pak Dirjen, terima kasih banyak Pak Dirjen. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, Bapak Kasubdit, demikian tadi arahan dan penyampaian Pak Dirjen. Saya kira menarik ya, bahwa selama ini ada hal yang penting, yang sangat inspiratif yang disampaikan oleh beliau, bahwa selama ini kampus seolah-olah menjadi sebuah menara gading ya, indah ditatap akan tetapi kemudian tidak mengakar ke bawah, tidak ada sebuah hal-hal yang real misalnya dilakukan. Saya kira dengan arahan beliau bahwa hari ini kita harus menegaskan bahwa tridharma perguruan tinggi itu harus menjadi satu kesatuan yang utuh, sehingga implementatif dan kemudian kolaboratif dalam pengabdian masyarakat kita. Nah, selanjutnya kita melangkah kepada acara berikutnya. Saya persilakan kepada Bapak Kasubdit Menteri dan Pengabdian Masyarakat, Dr. Suwendi Emageng, untuk memberikan arahan, memberikan hal-hal yang sangat substansi terkait dengan urgensi pelaksanaan short course pengabdian ini yang terkait dengan metodologi PAR dan ABCD. Dengan hormat saya persilakan kepada Pak Kasubdit. Baik, terima kasih Pak Basir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang saya hormati Pak Dirjen, yang saya hormati kawan-kawan kepala seksi di lingkungan Subdit, sini ada Pak Basir, Pak Mahrus, dan juga Pak Yuan, serta kawan-kawan dari Subdit. Yang kami hormati kawan-kawan para narasumber yang satu luar biasa. Ya, ini saya sekaligus memperkenalkan narasumber untuk PAR nanti adalah Pak Marzuki Wahid dari IAIN Cirebon. Assalamualaikum Pak Marzuki. Kemudian juga Pak Agus Afandi dari Waalaikumsalam. Ya, makasih Pak Marzuki. Kemudian Pak Agus Afandi dari UIN Surabaya. Assalamualaikum Pak Agus Afandi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, makasih. Untuk trainer kita dari ABCD adalah Bapak Jarod dari UIN Yogyakarta. Assalamualaikum Pak Jarod, Pak Jarod Wahyudi. Waalaikumsalam. Dan juga narasumber kita adalah Ibu Serliah Nur dari UIN Makassar. Assalamualaikum Bu Serliah Nur. Itu yang kami banggakan adalah para peserta semua yang terpilih, yang dalam hal ini kelas PAR dan kelas ABCD kita gabung untuk pembukaan kita hari ini. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan di tengah pertemuan yang perdana ini yang mudah-mudahan diberi keberkahan.
Tentu yang pertama kami atas nama Subdit mohon maaf ini ada terjadi keterlambatan karena memang tadi kami semua satu Subdit harus ada satu tahapan cek secara kesehatan sehingga membutuhkan waktu dan pas tadi ada telat sekian menit kita bisa memulai. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian bisa memaklumi dan insya Allah untuk tahun berikutnya kita akan secara on time diselenggarakan setiap hari di setiap jadwal yang sudah ditentukan itu. Bapak dan Ibu sekalian yang kami muliakan, pertama tentu kami ingin menyampaikan selamat kepada Bapak dan Ibu yang terpilih dari 790 peserta yang berminat bergabung dalam kegiatan Shortcourse ini. Kemudian kami mohon berharap juga Bapak Ibu sekalian manfaatkan kesempatan yang sangat luar biasa ini dalam waktu yang insya Allah kita tidak lama ya, hanya beberapa sesi saja, beberapa pertemuan, tetapi mudah-mudahan itu kita akan mendapatkan manfaat yang lebih baik. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, kegiatan ini sengaja kami lakukan oleh karena memang ada banyak kepentingan. Pertama, ini kita mengingatkan kembali metodologi PAR. Ya, PAR ini Participation Action Research adalah sebuah metode yang sesungguhnya sudah banyak digagas. Saya ingat betul ketika ini Pak Dr. Marzuki Wahid ini adalah orang yang menginisiasi di tingkat struktural di Direktorat Pendidikan Tinggi Agama Islam ketika itu. Beliau adalah kepala seksi yang menangani tentang ini yang kemudian booming sekali kegiatan PAR itu. Yang kemudian pada beberapa waktu belakangan ini memang kelihatannya terjadi hal yang perlu untuk diingatkan kembali dan juga diperkuat. Ada banyak kesuksesan yang terjadi dalam kegiatan PAR ini yang mendorong kesadaran bersama bahwa kita memang harus mendampingi masyarakat. Kita memang harus turun langsung yang kemudian juga tidak menjadikan masyarakat itu semata-mata sebagai objek, tapi juga adalah sebagai subjek itu sendiri. Oleh karenanya kemitraan dalam terkait dengan penyelenggaraan kegiatan PAR ini juga penting untuk kemudian kita selenggarakan dalam konteks pengabdian masyarakat tentunya. Nah, demikian juga untuk program ABCD Bapak Ibu sekalian. Program ABCD ini adalah salah satu bagian yang dihasilkan dari pilot project SILE yang kerjasama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Kanada. 5-6 tahun ya 2011 sampai 2016 program SILE itu diselenggarakan, lalu kemudian ada banyak dokumen, ada banyak diseminasi, ada banyak best practice yang dikembangkan. Dan Pak Jarko Yudi dan Bu Sherly Nur ini adalah dari kegiatan ABCD itu yang juga menggawangi terkait dengan program ini. Oleh karenanya Bapak sekalian, PAR dan ABCD ini menjadi sebuah instrumen metodologis yang perlu untuk kita perkuat. Instrumen metodologis yang perlu untuk kita revitalisasi, perlu untuk didiseminasi, dikembangkan di kalangan kita semuanya, di kalangan perguruan tinggi Agama Islam. Pak Dirjen tadi mengingatkan bahwa salah satu misi dari perguruan tinggi kita itu adalah menjadi melakukan pengabdian-pengabdian, tidak hanya menjadi menara gading di atas ya, tanpa ada kiprah, tanpa ada pelaksanaan secara konkret di lapangan. Perguruan tinggi harus turun gunung, perguruan tinggi harus menyatu dengan masyarakat, perguruan tinggi harus menggawangi masyarakat. Apa yang terjadi di masyarakat, kemudian problem-problem apa yang dihadapi di masyarakat, maka perguruan tinggi harus bisa memberikan sesuatu yang kontributif untuk menyelesaikan problem-problem itu. Tentu ketika kita memasuki ke dalam persoalan kemasyarakatan, ada banyak ruang-ruang metodologi yang harus kita kuasai. Jangan hanya kemudian kita turun ke gunung, turun dengan masyarakat, kemudian kita tidak memiliki pengetahuan tentang bagaimana caranya mendekati masyarakat, bagaimana caranya supaya apa yang kita inginkan itu bisa tercapai. Nah, tentu sekali lagi ini perlu ada sebuah metodologi itu. Bapak Ibu sekalian, jadi dalam konteks hal itu, kami dari Subdit berkeyakinan dan juga merasa penting bahwa kita harus tahu tentang apa itu PAR, kita harus tahu juga tentang apa itu ABCD. Kita patut bersyukur antusiasme dari Bapak dan Ibu yang satu luar biasa, 790 dalam waktu hanya 1-2 minggu kita buka, ternyata lalu kemudian kita untuk efektivitas kegiatan, kami mohon maaf betul ke kawan-kawan yang belum termasuk dalam 100 peserta yang terseleksi itu pada gelombang pertama, kami mohon untuk bersabar dulu, mudah-mudahan di periode kedua, di gelombang kedua yang rencananya adalah nanti di bulan Oktober kita selenggarakan, kita akan buka ambil lagi dari kawan-kawan yang sudah mendaftar itu. Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi jadi maksud dan tujuan dari
penyelenggaraan Sotkos ini adalah ingin mendiseminasi, ingin melakukan revitalisasi, ingin menjadikan, menguatkan kembali metode-metodologi pengabdian ini, PAR dan ABCD. Dan kegiatan PAR dan ABCD saya kira ini menjadi tren tersendiri bagi dunia perguruan tinggi kami Islam. Jujur, Bapak Ibu sekalian, kami juga mendapatkan banyak pengakuan, banyak pernyataan-pernyataan di tengah masyarakat bahwa apa yang diselenggarakan oleh Bapak dan Ibu melalui dosen-dosen PTKI dalam kegiatan pengabdian masyarakat jauh lebih terasa diselenggarakan oleh PTKI dibanding dengan di luar PTKI. Ini pengakuan-pengakuan yang saat ini saya juga peroleh dari beberapa mitra kerja kami ya, misalnya dari dari mitra-mitra kementerian kami di luar masyarakat itu sendiri juga mereka menyatakan bahwa program-program pengabdian masyarakat yang diselenggarakan PTKI itu jauh lebih terasa. Nah, saya ingin mengamati bahwa saya kira memang kita ada nilai plus perguruan tinggi kami Islam dalam ketika menjalankan kegiatan pengabdian masyarakat itu memiliki nilai plusnya. Plusnya itu apa? Biasanya ini adalah pada aspek metodologinya itu, pada aspek penguatan masyarakat, pengembangan pengabdian masyarakat ini yang kemudian dimiliki oleh banyak kalangan dosen kita, sehingga kemudian turun ke lapangan itu dengan pendekatan yang baik, diterima dengan baik, dan juga metode-metode yang dikembangkannya pun juga sangat baik. Oleh karenanya sekali lagi kami ingin mendorong ABCD dan PAR ini menjadi tren bagi kita, bagi perguruan tinggi kami Islam, dan mudah-mudahan ya akan terjadi juga penguatan-penguatan secara metodologis terkait dengan pengabdian masyarakat ini. Bapak Ibu sekalian, selain itu kami ingin tegaskan bahwa kami mohon bantuan dari Bapak dan Ibu yang terutama 100 kelas ini. Sehari ini kita hanya pembukaan dan nanti kita akan lakukan kontrak belajar yang nanti dipandu oleh tutor kita, ya trainer kita, Pak Marzuki, Pak Agus Afandi, Bu Serliandro, dan juga Pak Jarod nanti. Tetapi nanti setelah sampai waktu, ya taruh sampai dengan duhur waktu Indonesia Barat ya jam 12-an, untuk berikutnya kita akan pecah, ya kita akan pecah menjadi 2 kelas, kita akan pecah menjadi kelas. Saya mohon izin untuk men-share jadwal yang sudah sudah dibuat oleh kita dan juga diketahui oleh kita semuanya, oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi kegiatan Sotkos kita itu secara keseluruhan diselenggarakan dalam totalnya 7 kali pertemuan. Yang pertama itu adalah hari ini jam 10 sampai jam 12 pembukaan Sotkos dan kontrak belajar. Kemudian nanti di hari Kamis ya Senin hari ini, kemudian di hari Kamis besok tanggal 10 untuk kelas ABCD itu akan masuk ke ruang kelas tersendiri ya di pukul 10 sampai jam 12. Sementara yang kawan-kawan masuk ke dalam kelas PAR itu adalah di jam 2 sampai jam 16. Jam 2 sampai jam 4 sore. Setelah itu nanti kembali ke hari Senin lagi, di hari Senin jam 10 sampai jam 12 untuk ABCD, jam 2 sampai jam 4 itu adalah kelas PAR. Terus jadi Senin Kamis selama 7 kali pertemuan adalah seperti itu. Maka Bapak Ibu sekalian, kami mohon, kami betul-betul mengharapkan betul bahwa manfaatkan kesempatan yang sangat terbatas ini, yang sangat luar biasa ini, Bapak dan Ibu, saat inilah untuk bisa menimba pengetahuan, mengambil semua pengetahuan yang dimiliki oleh para narasumber kita, sehingga kemudian bisa kita menjadi bagian, menjadi duta-duta PAR dan juga duta-duta ABCD di luar perguruan tinggi kita semuanya. Nah, seperti kami sudah mendapatkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Bapak dan Ibu, oleh para peserta bahwa siap untuk mengikuti seluruh rangkaian proses kegiatan ini. Dan kami akan tagih ini. Kami akan tagih komitmen Bapak dan Ibu sekalian. Mengapa? Karena memang komitmen inilah dasar kita semuanya menjalankan kegiatan ini. Tanpa ada komitmen, tanpa ada nawaitu yang sungguh-sungguh, saya kira kita akan bekerja secara percuma gitu. Oleh karena supaya kita menjadi baik, menjadi hasil maksud, mencapai tujuan yang kita harapkan, sekali lagi kami ingin mohonkan komitmen kita semuanya untuk mengikuti kegiatan ini secara utuh dan manfaatkan, dan kami ingin juga mendorong begitu selesai Bapak dan Ibu bisa menjadi duta-duta PAR, bisa menjadi duta-duta ABC di lingkungan perguruan tinggi sekalian. Bapak dan sekalian, ya nanti di akhir kita akan lakukan evaluasi penutupan Sotkos ini untuk semua peserta seperti jadwal yang ini. Kemudian memang
kami ingin sampaikan bahwa Sotkos ini seperti yang ini edaran yang pertama yang Bapak dan Ibu terima juga, bahwa harus mengikuti semua rangkaian kegiatan sesuai jadwal. Maaf. Kemudian Satgas peserta untuk masing-masing metode PAR dan ABCD berjumlah 50 orang. Pembelajaran dilakukan secara online, iya, menggunakan aplikasi Zoom. Ya karena memang saat inilah yang memungkinkan Bapak dan sekalian yang paling efektif kita selenggarakan di tengah masa pandemi ini. Kita pengen untuk bisa ketemu langsung, tetapi dalam situasi COVID-19 itu tampaknya tidak memungkinkan, maka kita menggunakan secara online. Dan sesudah pembelajaran di kelas, peserta harus mengerjakan tugas yang diberikan oleh trainer. Nanti Pak Jarod, Pak Marzuki ini akan menginformasikan tugas-tugasnya seperti apa, dan sekali lagi karena ini sudah ada komitmen, sudah ada nawaitu, saya kira ini adalah bukan untuk memberatkan, tetapi justru untuk membantu Bapak dan Ibu agar Bapak dan Ibu bisa menjadi peserta yang berhasil ya menguasai metode PAR dan juga ABCD itu. Nanti komunikasi peserta dan trainer dilakukan melalui WA group, dan saya sudah lihat ini sudah ada 2 WA, silakan nanti dimanfaatkan WA PAR dan ABCD bisa berkomunikasi di sana. Nah, kemudian juga panitia hanya menanggung pembiayaan aplikasi Zoom. Jadi panitia kami dari direktorat, dari subdit hanya membiayai fasilitas pertemuan semacam ini, sekarang, serta honorarium narasumber. Untuk peserta, mohon maaf, betul kami tidak bisa memberikan apapun kecuali hanya silakan mendapatkan akses pertemuan Zoom ini, dan kami tidak bisa menjanjikan yang lain. Kecuali yang ini ada satu penghargaan bahwa peserta yang terseleksi dan mengikuti kegiatan secara penuh. Ini peserta yang terseleksi dan mengikuti kegiatan secara penuh akan mendapatkan sertifikat. Di akhir nanti siapa yang penuh mendapatkan mengikuti kegiatan ini, kami akan fasilitasi sertifikat. Ya, halo. Ya, jadi kami hanya bisa menjanjikan insya Allah Bapak dan Ibu yang sekali lagi bagi peserta yang mengikuti kegiatan secara penuh akan mendapatkan sertifikat, tidak bolong-bolong gitu ya. Dan diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan pengabdian pada masyarakat anggaran 2021. Mudah-mudahan anggaran di tahun 2021 itu bisa tersedia sehingga kemudian bisa kita afirmasi kepada Bapak dan Ibu yang mengikuti kegiatannya secara penuh. Dan tapi tentu ini adalah kita berharap ya sekali lagi baru sekalian ketika di tahun 2021 ini tahun anggaran yang kita terima dari Kementerian Keuangan tentunya itu tersedia untuk ini. Berharap mudah-mudahan tersedia. Karena kita juga nggak tahu persis ini baru sekalian kita ini saat ini untuk kegiatan penelitian, publikasi serta pengabdian atau Litapdimas ini bersumber dari BPTN Penelitian. BPTN Penelitian itu sumbernya adalah dari BPTN. BPTN itu apakah tahun 2021 itu terjadi kenaikan atau penurunan hingga saat ini secara definitif belum kami terima. Mudah-mudahan tidak ada penurunan, tetapi kalau ada penurunan bisa berimbas kemana saja ini pengurangan anggaran itu. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi ini yang bisa kami sampaikan. Kami berharap Bapak dan Ibu bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik, secara full, dan manfaatkan sekali lagi, dan nawaitu ikuti kegiatan ini dengan baik, dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan sekalian yang telah tergabung, dan juga selamat kepada para peserta, dan juga terima kasih yang tak terhingga kepada para narasumber, ada Pak Marzuki, Pak Agus, Pak Jarod, dan Bu Serliah Nur, dan juga kawan-kawan dari Subdit, sini Pak Kepala Seksi kita, Pak Basir, Pak Maurus, dan juga Pak Iwan. Demikian Bapak dan sekalian, dan nanti selanjutnya saat ini saya juga masih di jalan ini Pak Basir ya, tadi dari pemeriksaan kesehatan masih di jalan, saya mampir dulu nyari sinyal gitu supaya tempat duduknya enak, lalu kemudian habis ini melanjutkan ke tempat yang berbeda di perjalanan lagi. Mudah-mudahan saya akan mengikuti pakai handphone ya, saya mohon izin, saya akan mengikuti dari handphone, saya akan terus mengikuti juga. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita berikan aplaus kepada Pak Kasubdit ya, yang luar biasa. Saya kira ya sangat inspiratif apa yang disampaikan oleh Pak Kasubdit dan sangat komprehensif. Mulai terkait dengan kebijakan yang sudah diedarkan sejak awal di tingkat direktorat, ada sebuah ketegasan bahwa semua peserta yang sudah terseleksi dengan baik berarti otomatis
berkomitmen secara total akan mengikuti semua mata rantai proses kegiatan short course pas ABCD dari awal hingga akhir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya betul-betul melihat dari mukanya Pak Kasubdit ini luar biasa, sangat berseri dan gembira ya, karena memang dari sisi pengabdian kita akan hidupkan kembali ini memang. Semenjak kalau historinya, pada saat Kiai Haji Marzuki Wahid menjadi kasih penelitian, ngeparnya saya itu sering kalau mengorek cerita masa lalu luar biasa pada saat itu, par luar biasa sampai hari ini kemudian masih ada legasinya, masih ada historinya yang bisa dilakukan dinikmati oleh kampus-kampus hari ini yang banyak menggunakan metodologi par. Demikian juga ABCD hari ini ya, beberapa penelitian project mulai dari Winalunda Makassar, Uni Surabaya dan lain sebagainya sampai hari ini terus eksis dengan berbagai pendekatan dan metodologinya ya. Dan kemudian Pak Kasubdit tadi selalu menekankan bahwa kepada nanti seluruh peserta ini betul-betul kemudian bisa menjadi duta-duta metodologi pengabdian. Bisa kemudian menjadi kader pengabdian, kemudian mendefinisikan, kemudian revitalisasi konsep-konsep pengabdian, sehingga konsep pengabdian betul-betul itu nyata dibawa kemudian manfaatnya bisa dirasakan oleh semua masyarakat, sehingga bisa terjadi kolaborasi antara masyarakat, kampus, bahkan NGO misalnya. Itu bisa tergabung dengan baik. Nah, terkait dengan itu ya, karena ini tadi sesi pertama Pak Kasubdit sudah menyampaikan gagasan-gagasannya, kebijakan-kebijakannya. Saya harap firm juga kepada semua peserta apa yang disampaikan kebijakan oleh Pak Kasubdit, betul-betul itu bagian dari sebuah ketaatan yang harus kita lakukan bersama. Di samping juga itu, tentu nanti secara detail pasti ada kontrak-kontrak belajar, ada silabus kemudian yang dibagi oleh para trainer kita, atau para kemudian pembimbing kita yang akan mendampingi kita selama proses ini. Akan tetapi sebelum lebih jauh, mungkin ada sebuah deskripsi yang lebih luas bahwa sesungguhnya Participatory Action Research itu kalau misalnya kita membaca lebih jauh ya, itu sebenarnya bapaknya Kurt Lewin misalnya. Bagaimana misalnya teori sosial kritis dan lain sebagainya, nanti mungkin itu akan dijelaskan secara komprehensif dalam pelatihan ini. Begitu misalnya nanti ABCD, Asset Based Community Development, ada 4 hal yang akan digarap. Bagaimana misalnya melihatnya discovery, melihat sejarah masa lalu, kemudian sejarah masa lalu itu kemudian menjadi sebuah kekuatan di masa yang akan datang, kemudian dikumpul menjadi sebuah energi, kemudian mendesain program, menentukan langkah-langkah. Saya kira kedua kerangka metodologi ini kemudian adalah sebuah kerangka metodologi pengabdian memang yang akan dipakai selama ini dalam kerangka pengabdian kita. Sehingga kemudian betul-betul pesan Pak Kasubdit, kita betul-betul menjadi duta di kampus, kader di kampus, pada saat ada program KKN, pendampingan, muncul kerangka metodologi yang dipakai seperti apa. Output dan outcome juga akan kelihatan seperti itu. Nah, karena sekarang tadi sesi pertama telah berlalu oleh Pak Dirjen dan Pak Kasubdit terkait dengan sambutannya dan kebijakan dan sebagainya, selanjutnya kita masuk pada sesi kedua. Nah, berdasarkan agenda kita, partisipan kita ada 119, berarti memang full semuanya saya laporkan kepada trainer kita, kepada Pak Dr. Marzuki Wahid, kemudian Pak Jarod dan tim, bahwa dalam WA Group itu kita sudah mengidentifikasi dengan baik bahwa betul-betul di PAR itu betul-betul semua peserta itu 50 itu sudah bergabung semua. Semuanya sudah bergabung di WA Group khusus PAR. Demikian misalnya ABCD, 50 peserta yang sudah terseleksi, semuanya betul-betul sudah tergabung di WA Group itu. Artinya WA Group itu betul-betul menjadi sarana komunikasi yang efektif, apakah ada tutorial, ada berita dan lain sebagainya. Monggo itu adalah sebuah ikhtiar WA Group yang kita buat dari internal Subdit supaya memudahkan semua proses komunikasi selama short course nantinya. Nah, selanjutnya pada sesi kedua ini terkait dengan kontrak belajar PAR dan ABCD. Nah, yang menjadi panggungnya akan menjadi narasumber kita meskipun dengan tim, monggo siapa, tapi saya tulis di ini. Pertama Pak Dr. Marzuki Wahid dari tim PAR, kemudian Pak Dr. Andes Jarod Wahyu di SH, kemudian dari tim ABCD. Monggo, saya kira teknisnya gimana? Apakah kita mulai dari dulu tim PAR atau ABCD? Karena ini kita masih satu classroom ini, artinya pembahasan ini masih karena masih orientasinya pembukaan, mungkin kalau pada persoalan kontrak belajarnya apakah ada kesamaan atau masing-masing semuanya akan mendetailkan seperti apa modelnya dan lain sebagainya. Saya kira pertama-tama dulu saya persilakan kepada Dr. Ander Marzuki Wahid MAG untuk memberikan pemaparan orientasi dan tujuan dan kontrak belajar terkait dengan program PAR ini. Silakan kepada Pak Dr. Andes Marzuki Wahid.
Monggo, Ya, terima Pak. kasih Pak Basir. Ya. Sebelum saya memulai, ini kita mau gabung satu kelas atau di split 2 kelas ya? Par sendiri, lalu ABCD sendiri. Coba saya tanya Gimana Robi, bisa baiknya? nggak di-split ya atau agak berat? Mas Rohul? Nggak apa-apa Mas sih, Rohul. kalau misalnya satu kelas, ya tentu semuanya akan mendengarkan, dan mungkin interaksinya kurang begitu intensif. Iya, betul. Tapi Karena kalau 2 kelas, mungkin kita akan bisa perkenalan satu persatu. Tapi kalau 100 orang perkenalan satu persatu, kayaknya waktunya akan habis iya, hanya makanya itu untuk saya di-split ya. perkenalan. Ya, tunggu dulu Pak. Saya tambah. Mas Rohul? Kalau memang Iya, satu Pak. kelas, Kalau paling hanya split, penjelasan umum aja, penjelasan Iya. teknis ya. Iya. kalau Gimana, untuk Pak? split sekarang belum bisa, Pak. Kan Belum hanya bisa? ini, Pak. Belum bisa, Oke. Pak. Belum. Oke, Oh. kalau gitu mungkin kita tidak usah perkenalan satu persatu, tetapi mungkin penjelasan umum aja tentang kerangka pembelajaran ini ya. Iya, betul. Iya. Oke. Baik, nanti kenalannya mungkin ketika sudah di kelas masing-masing secara intensif secara personal ya. Baik, Pak Rohul, saya pengen ini share screen, bisa nggak? Takut, iya, bisa. Oke. Sudah bisa Pak Moji, silahkan. Baik. Oh, sorry, salah. Yang lain nanti. salah ini. Oke, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Yang saya hormati Bapak Kasubdit, para kepala seksi, ada Pak Bashir, ini selaku komandan dari short course ini. Oke. Komandan Jenderal Utama, terus ada Pak Mahrus, lalu ada siapa lagi? Pak Iwan ya. Pak Iwan. Dan semuanya yang saya hormati, seluruh jajaran Subdit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, serta teman-teman sekalian, para peserta short course, PAR maupun ABCD yang juga saya hormati dan saya muliakan. Senang sekali saya tidak ingin mengulang apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kasubdit, Bapak Dirjen, dan Pak Bashir. Saya kira sudah cukup lengkap penjelasan soal mengapa short course ini diselenggarakan, terus kemudian secara teknis kayak apa. Saya kira saya karena dipercaya, dikasih amanah oleh Direktorat untuk mendampingi teman-teman di short course metodologi PAR ini, saya akan mencoba menjelaskan. Ini mestinya kan kita perkenalan ya, perkenalan, tetapi karena ini pasti nggak memungkinkan perkenalan ini, menurut saya 100 orang terlalu banyak, sehingga kita skip aja dulu perkenalan ini. Mungkin nanti kalau sudah di kelas masing-masing, kita akan ambil waktu untuk perkenalan sehingga kita lebih dekat lagi dengan teman-teman, bukan sekedar relasi pembelajaran, tetapi juga relasi persahabatan dan persaudaraan. Karena saya kira itu yang paling penting, pertemuan ini bukan semata-mata pertemuan formal pembelajaran, tetapi ada jalinan emosional, jalinan persaudaraan sesama dosen PTKI di bawah Kementerian Agama ini. Baik, saya akan menjelaskan tujuan, output, dan mungkin alur short course PAR ini ya, secara sekilas yang nanti mungkin tampaknya ini saya, jadi karena ini modelnya online, saya nggak bisa interaksi dengan main-main sama teman-teman pakai metaplan dan seterusnya itu, tetapi saya akan menjelaskan pakai PowerPoint ini. Nanti mungkin kalau ada usulan, ada komentar, ada kritik, silakan disampaikan setelah saya menyampaikan ini. Pertama saya ingin menjelaskan desain short course ini ya, desain short course ini. Saya kira tujuannya sederhana saja, short course ini. Tujuannya adalah pertama untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Ini keterampilan ini saya tanda petik ya, karena saya tidak terlalu yakin dengan model online ini kita bisa betul-betul terampil. Karena kalau PAR dan ABCD saya kira harus
mestinya turun ke lapangan. Kita praktek langsung bagaimana melakukan mapping, social mapping, bagaimana kita melakukan apa namanya transek, kita melakukan cara-cara yang lain. Saya kira ada 20 teknik-teknik PRA dan RRA. Saya kira ini tidak dimungkinkan. Satu, karena online. Yang kedua juga waktunya sangat singkat sekali. Kita cuma dikasih waktu oleh direktorat ini 7 jam ya. 7 jam pembelajaran. 10 jam pembelajaran. 10 jam pembelajaran yang saya kira kalau kita bagi cuman 10 materi lah, 5 materi pelatihan ya. Dan kalau tatap muka ini kurang lebih ya cuma 2 hari, sehari setengah. Lah biasanya kita bikin pelatihan PAR zaman dulu itu bisa sampai 2 bulan dan itu tiap hari dari pagi sampai malam. Dulu kita pernah bikin itu dari pagi sampai malam selama 2 bulan. Nah ini cuman 1 hari setengah, kayaknya hanya sekedar mukaddimah saja. Mukaddimah juga mungkin mukaddimah yang pendek ya ini. Tapi nggak apa-apa, saya kira ini lebih baik kita selenggarakan ma la yudraku kulluh la yudraku julluh kan. Kalaupun nggak bisa seluruhnya, ya jangan tinggalkan seluruhnya. Jangan tinggalkan semuanya. Jadi ini yang bisa kita lakukan. Baik, tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam tanda petik peserta tentang metodologi PAR agar dapat diterapkan dalam pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dosen PTKI. Itu menurut saya jadi semoga ada peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Saya yakin teman-teman ini bukan tong kosong, pasti sudah tahu tentang PAR, baik membaca di buku-buku metodologi, mendengarkan dari dosen, maupun juga mungkin sebagian sudah pernah ikut pelatihan, tapi melalui forum ini semoga ada peningkatan pengetahuan dan keterampilan ini. Itu saya kira tujuannya. Yang kedua, memperbaiki proposal pengabdian kepada masyarakat dari peserta agar sesuai dengan kerangka metodologi PAR. Karena tujuannya bagaimana proposal ini sesuai dengan kerangka metodologi PAR ini. Ini saya kira tujuannya cuma 2 ini aja. Jadi simple. Output yang diharapkan satu ya tentu saja meningkatnya pengetahuan dan keterampilan dari 50 peserta tentang metodologi PAR ini. Kalau nanti ada peningkatan pengetahuan dan keterampilan dari 50 peserta tentang PAR, kira-kira berarti ada indikasi keberhasilan short course ini. Tapi kalau nggak ada peningkatan sama sekali, malah yang terjadi penurunan, ya berarti kegagalan short course ini. Yang kedua, adanya 50 proposal pengabdian pada masyarakat yang telah diperbaiki sesuai dengan kerangka metodologi PAR. Ya, artinya nanti teman-teman selama pembelajaran ini ada waktu untuk memperbaiki proposal agar PAR yang kita diskusikan nanti. Lah kerangka pembelajarannya saya kira ini ada rukun pelatihan biasa. Rukunnya itu ada pembukaan, ada perkenalan dan kontrak belajar, terus nanti ada proses pembelajaran itu sendiri dan ada evaluasi RTL sama penutup. Saya bedakan ini karena ini biasanya lebih ke seremoni. Oke, pembukaan sekarang kita lakukan, perkenalan juga sebetulnya ini kita lakukan, tapi mungkin lebih mendalam nanti kalau sudah di-split ke 2 kelas. Tapi ini kontrak belajar mungkin ya. Saya akan menyampaikan beberapa hal, nanti silakan teman-teman diskusikan. Setuju atau tidak, kalau ada usulan, kalau itu berarti sudah disepakati menjadi kesepakatan kita bersama, menjadi hukum yang harus kita taati bersama. Lah nanti kurang lebih kira-kira materi pembelajarannya adalah pertama kita akan ngomongin sejarah PAR itu sendiri. Terus epistemologi riset, lalu dan paradigma sosial kritis. Ini kerangka yang fundamental dari PAR. Sejarah tentu kita harus tahu supaya tidak ahistoris. Terus epistemologi dan paradigma sosial kritis ini tentu fundamentalnya fundamental berpikir dari PAR. Karena PAR itu bukan sekedar metodologi, tetapi juga epistemologi dan paradigma ya. Dan itu memiliki keterkaitan dengan paradigma sosial kritis. Saya kira ini akan kita diskusikan. Mudah-mudahan bisa tuntas dalam waktu
2 jam ya. Saya tidak ya, pokoknya kita lakukan aja lah. Tentu ini hanya mukaddimah ya, mukaddimah dan teman-teman nanti bisa mendalami lebih lanjut. Lalu kemudian nanti kita turunkan menjadi prinsip-prinsip dan metodologi PAR itu sendiri. Itu juga kira-kira 1 sesi ya, 2 jam. Lalu kemudian kita akan ngomongin PAR dan Islam transformatif. Kenapa ada PAR dan Islam transformatif? Karena ini adalah PTKI. Dan hampir semua isu kita adalah isu keislaman. Karena itu saya ingin mengaitkan bagaimana PAR ini kaitannya dengan keislaman. Saya sebut sebagai Islam transformatif. Nah ini nanti kita akan diskusi 1 sesi sendiri, sekitar 2 jam. Lalu kemudian masuk ke teknik PRA atau RRA, ini juga sebetulnya membutuhkan waktu yang cukup panjang karena setidaknya ada 20 teknik yang mestinya harus dikuasai oleh teman-teman kalau mau mendalami PAR. Tetapi saya nggak tahu nanti Pak Agus seperti apa, apakah bisa semuanya atau hanya teknik-teknik yang penting saja, nanti yang lainnya bisa dibaca oleh teman-teman. Terus kemudian berikutnya adalah penyusunan proposal dan laporan PAR. Nah ini mungkin di sinilah teman-teman akan, saya kira kalau memperbaiki proposal, mulai dari awal sampai akhir kita punya kesempatan untuk memperbaiki. Dan komunikasi kita bukan sekedar di proses pembelajaran, kita nanti ada komunikasi di grup WA. Sehingga teman-teman bisa diskusi dengan saya, dengan Pak Agus, untuk soal short course ini. Lalu setelah itu evaluasi RTL dan penutup. Oh ya, ya itu kira-kira alurnya ya. Nanti silakan teman-teman bisa didiskusikan. Lah ini jadwalnya ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Kasubdit. Saya kira sama Senin dan Kamis terus-menerus. Dan kalau PAR ini adalah waktunya siang ya, jam 2 sampai jam 4. Kalau ABCD pagi, kita siangnya. Kira-kira ini nanti yang akan ngisi 3 materi yang pertama itu saya, dan 2 materi yang terakhir itu Pak Agus. Nanti pembukaan dan penutupan kita handle bareng-bareng. Kira-kira itu. Nah, saya ingin perkenalkan tadi Pak Agus sudah diperkenalkan oleh Pak Kasubdit ya. Ini Pak Agus ini dosen UIN Sunan Ampel. UIN Sunan Ampel ini juga generasi pertama PAR ini. Kalau ini dia minas sabiqinal awwalin. Jadi ini generasi pendahulu ketika PAR, dan Pak Agus kayaknya pernah mengikuti kursus PAR selama 2 bulan ya. 2 bulan bahkan lebih karena berkali-kali Pak Agus ini. Bahkan menyelenggarakan sendiri berbulan-bulan. Karena itu mudah-mudahan nanti bisa share pengetahuan ini. Oke, ini teman-teman kerangka pembelajaran kita yang PAR ya, bisa dicatat, tapi nanti kita share lah di grup ya. Lah, ketentuan pembelajarannya kira-kira gini yang ingin saya tawarkan ke teman-teman. Short course akan dilakukan selama 7 hari ya, 7 hari dengan waktu yang tadi sudah ditentukan, kali 2 JPL ya, berarti sekitar 2 jaman lah kurang lebih. 1 JPL itu sebenarnya berapa sih? Nggak nyampe 1 jam sebetulnya, 45 menit ya. Pak Basir. Oh, masih di mute itu Pak Basir. 1 JPL itu berapa menit? 60 menit. 60 menit. Oke, Iya, berarti 2 jam ya. Iya. Oke. Berarti kalau gitu pas. Lalu pembelajaran dilakukan melalui kelas online menggunakan aplikasi Zoom. Nanti akan disediakan oleh Subdit. Mudah-mudahan bisa tidak ada gangguan ya. Karena ini biasanya tantangan Zoom itu adalah gangguan. Pertama gangguan kuota, yang kedua gangguan cuaca itu juga mempengaruhi. Mudah-mudahan ya, tapi insya Allah lancar ya. Sebelum dan sesudah pembelajaran di kelas, peserta harus mengerjakan tugas yang diberikan oleh narasumber. Artinya nanti kita akan ada penugasan supaya teman-teman ketika masuk kelas itu tidak dengan kepala yang kosong, tetapi sudah membaca materinya, terus kemudian sudah ada yang mau ditanyakan, yang diperdalam, terkait dengan proposal maupun terkait yang lain. Sehingga ketika di kelas itu kita lebih konfirmasi saja sebetulnya. Diskusi, konfirmasi karena teman-teman sudah membacanya. Saya berharap ini nanti materi kita share sebelumnya ya, bisa dibaca oleh teman-teman. Sehingga teman-teman bisa mempelajarinya dan nanti di waktu 2 jam itu tinggal diskusi. Kira-kira saya bisa memberikan pengantar tapi singkat saja, setelah itu nanti banyak diskusi. Komunikasi peserta dengan narasumber dilakukan melalui grup WA. Kita sudah punya grup WA yang sudah dibikinkan oleh Subdit. Mudah-mudahan ini menjadi sarana komunikasi kita baik soal materi maupun proposal. Ya.
Terus kemudian kesepakatan belajar ini yang saya minta respon dari teman-teman peserta PAR terutama ya. Kalau ABCD mungkin bisa jadi berbeda atau mungkin sama, saya juga nggak tahu. Karena kita belum ada obrolan ini. Pertama, kesepakatan belajar yang saya tawarkan untuk short course PAR ini, setiap peserta wajib mengikuti semua sesi tanpa izin. Ya. Izin satu sesi dinyatakan tidak lulus. Ya, ini Pak Basir setuju nggak Pak Basir? Keren ini, keren ya. Ini tawaran saya ya. Karena gini, kalau biasanya nggak ikut satu sesi, itu nanti akan ada yang miss. Dan nanti berikutnya tidak akan bisa sulit. Ada jumping ya. Jumping pengetahuan, lompat nantinya. Selama mengikuti pembelajaran di Zoom, semua video peserta harus on, tidak boleh di close. Jadi nggak boleh hanya ditutup namanya doang, atau Oh, kenapa? Kamu Ziki? Hilang Ziki? Oh, iya. Pak Dr. Marsuki tiba-tiba ini ya, lagi ini terputus ininya. Ya, ini salah satu gangguan dari Zoom ya. Ya, baiklah. Saya kira ada gangguan sambil mungkin itu menunggu kembali Pak Dr. Andes Marsuki Wahid masuk kembali. Terkait dengan penjelasan-penjelasan itu, mungkin Pak Agus Afandi bisa melanjutkan brainstorming tentang apa itu PAR atau bisa aja melanjutkan tadi yang itu. Silakan Pak Agus Afandi. Yang perlu saya tambahkan bahwa nanti memang yang paling banyak, karena 10 DPL saja. Yang paling banyak yang harus kita lakukan adalah se-efektif mungkin dalam proses pertemuan itu menyampaikan sedikit materi tapi banyak diskusi sehingga bisa dengan temuan-temuan lapangan yang dialami oleh peserta. Sehingga penugasan-penugasan itu lebih pada bagaimana memperdalam kemampuan dan pemahaman yang dimiliki oleh peserta. Karena itu saya mohon peserta harus menyetorkan tugas kalau kita beri tugas sehingga nanti kita mengetahui sejauh mana pemahaman yang telah dimilikinya. Yang kedua, sebenarnya kita mestinya harus ada presentasi-presentasi dari peserta. Kalau kita secara luring, kalau riset selalu melakukan siklus mulai dari menyampaikan pengalaman, refleksi materi, sampai akhirnya kemudian kita melakukan proses diskusi. Sebentar. Ya, jadi antara pengalaman atau proses, jadi model pembelajaran circle itu antara kognisi, afeksi, dan psikomotor itu secara dialektis harus tercapai gitu. Sehingga tidak hanya kognisi saja, karena kebanyakan dari kita pemahaman PAR itu tidak cukup hanya sekedar dari kognisi, tapi hasil dari proses-proses lapangan, sehingga kita terefleksikan dari hasil lapangan itu. Nah, nanti yang paling penting diantaranya adalah proposal yang Anda telah susun itu layak diajukan untuk pengabdian masyarakat tahun 2021. Mulai dari isunya, sampai strukturnya, sampai analisisnya, sampai logical framework-nya, kerangka kerja, prosesnya itu seperti apa, itu harus tercermin di dalam proposal, sehingga proposal itu layak dapat hibah dari kementerian. Jika proposal ini dapat diubah sampai menjadi layak mendapatkan hibah, maka kegiatan kita berhasil. Nah, ini mungkin tidak cukup 2 jam untuk menganalisis ini, tapi di luar jam pertemuan gitu. Nanti kita analisis di luar jam pertemuan, bagaimana mengoreksi 50 peserta ini mungkin. Dan situ kemudian kita akan komunikasi efektif di luar chat. Akan kita sepakati nanti di WA group kapan kita dialog itu, karena ya tidak mungkin 24 jam kita harus dialog terus, tapi ada waktu khusus gitu. Mungkin umpama hari Selasa sama Rabunya itu jam sekian sampai jam sekian kita. Oh ya, ya, monggo. Sepertinya Kamar Suki Wahid sudah gabung kembali nih Pak Agus ya. Nih. Kamar Suki monggo. Lanjut. Halo. Silahkan. Halo, Pak. Baik. Terusin Pak Gus, nggak apa-apa. Ya. Itu ada ini, silahkan di ini aja. Jadi,
Saya sedikit tambah sedikit aja. Jadi harapan saya setiap peserta konsisten mengerjakan tugas. Yang kedua, perbaikan proposal ketika kita lakukan kritik sampai akhirnya pada evaluasi terakhir proposal sudah jadi, sehingga proposal layak untuk diajukan ke kementerian. Itu berarti kita berhasil. Enggak, Kang? Oke, baik. Oke, terima kasih Pak Gus. Mohon maaf teman-teman, tiba-tiba laptop saya mati, ternyata baterainya habis, tidak dikontrol. Ini salah satu hambatan juga nih. Iya, betul. Baik, tadi saya sudah menyampaikan selama mengikuti pembelajaran di Zoom, semua video peserta harus on, tidak boleh di-close ya. Ini saya kira harus disepakati supaya kita tahu peserta ini ada atau enggak, mengikuti atau enggak. Kalau memang mau izin ke belakang, ke toilet, saya kira nggak apa-apa, tinggal bilang aja di chat izin untuk bahwa kami sedang keluar atau kami lagi ngambil minum, ngambil kopi. Tapi kalau ngerokok nggak boleh lah, ngerokok bisa di tempat saja. Kalau ngambil rokok boleh, tapi sambil ngerokok tidak boleh di luar, tapi maksudnya bisa sambil ini. Terus kemudian setiap peserta harus menyediakan spidol dan kertas HVS kosong dalam setiap pembelajaran. Ini tujuannya nanti di setiap pembelajaran kita akan ada interaksi ya dengan peserta, karena itu peserta perlu menyediakan HVS yang kosong sama spidol. Nanti misalnya suruh menulis apa atau apa kayak gitu. Sehingga itu akan mempermudah kita, sehingga tidak harus selalu berbicara, tapi cukup pakai tulisan. Setiap peserta harus masuk kelas Zoom minimal 15 menit sebelum acara dimulai dan mengisi daftar hadir online. Daftar hadir online nanti akan disiapkan oleh Subdit, sehingga setiap pertemuan akan selalu ada daftar hadir online. Mudah-mudahan 15 menit atau 10 menit lah. Ya intinya bukan 15 menit. Pokoknya minimal saya kira 10 menit atau 5 menit sebelum acara sudah ada, sehingga set acara semuanya sudah siap, kira-kira gitu. Saya kira itu sih ini kesepakatan yang saya tawarkan ke teman-teman. Saya butuh respon dari teman-teman, setuju atau tidak. Kalau tidak, kenapa? Kalau setuju, it's okay. Kita lanjutkan bareng-bareng. Kira-kira itu sekedar pengantar dari saya. Tadi Pak Agus mungkin sudah menyampaikan. Kalau ada tambahan dari Pak Agus, silakan. Saya cukup. Ya, cukup tambahan saya tadi itu. Oke. Ya. Itu Pak Basir dari Short Course Par. Mudah-mudahan bisa direspon oleh teman-teman sebagai satu tawaran kesepakatan belajar. Ya, terima kasih banyak Pak Dr. Marzuki Wahid dan Pak Dr. Agus Afandi. Saya kira cukup detail ya apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Andes Marzuki Wahid sama Pak Dr. Agus Afandi, bahwa terkait dengan kontrak belajar cukup detail, mungkin ada masukan, ada respon, tetapi yang perlu kita pahami bersama, ngeri juga saya dengar tadi ya penjelasan dari Pak Kiai Marzuki, ternyata biasa aja 2 bulan, ini kita hanya laksanakan beberapa ini, bisa nggak outcome-nya tercapai? Nah, saya kira memang ini juga menjadi pelajaran di internal Subdit. Kalau ada webinar berikutnya harusnya berkonsultasi supaya itu ininya JPL-nya apanya, penagendanya itu harus dilambahkan sebenarnya ya. Itu yang pertama, saya kira ini menjadi refleksi evaluasi buat internal Subdit itu sendiri. Kemudian yang kedua, terkait tadi dengan kontrak-kontrak belajar itu, silahkan kepada kalau ada misalnya dari kelompok PAR yang 5 orang itu ada masukan, ada hal-hal yang ingin dikoreksi dan lain sebagainya, silahkan, mumpung kita masih pada tahap kontrak belajar. Setelah lewat itu nggak ada lagi boleh protes-protes. Kalau sudah ketuk palu, pertemuan hari ini udah semuanya harus ditaati, sami'na wa ata'na dengan aturan yang ada. Karena kenapa? Mungkin 2 bulan coba-coba kita turunkan hanya beberapa 14 JPL ya. Monggo silahkan. Ada nggak? Bisa aja langsung bicara ya. Atau raise hand. Kalau tidak ada respon berarti semuanya sepakat ya. Tambah lagi Pak. Dari Pak Hasanuddin kayaknya mau berbicara Pak. Partisipan ya dari Hasanuddin ya. Coba. Ada nggak? Coba silakan aja Pak Hasanuddin. Pak Basir. Iya. Ya, begini maksud saya. Karena waktu Zoom itu nggak cukup. Iya. Sebentar, maka nanti kita sepakat di grup ada diskusi di luar waktu ini. Nanti pakai Zoom atau pakai kita sepakati lah nanti juga. Iya. Menggunakan fasilitas negara. Nah, betul itu. Di grup mungkin
hari Selasa Rabunya kita bikin forum sendiri diskusi yang itu nanti memperkuat tema-tema yang kita sepakati atau kita mendiskusikan tugas-tugas yang mereka presentasikan. Karena nggak mungkin juga di Zoom, tapi di WA saja. Jadi tapi ya kita sepakati jamnya jangan seenaknya tiap waktu kita tahu-tahu butuh ngontak kan ya kita juga. Ya. Saya kira betul ya. Di samping misalnya ada pembelajarannya lewat via Zoom, saya juga berkenan betul sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Afandi Marzuki bahwa ada penugasan-penugasan khusus di luar Zoom itu. Mungkin itu konsultasinya bisa lewat WA Group dan lain sebagainya. Karena ini memang bayangkan dengan model PAR yang sangat kerangka teori, praktik dan sebagainya yang sangat padat, memang membutuhkan partisipasi penuh dari peserta itu sendiri. Nah, tadi ada ruang, kita memang sudah buatkan WA Group ya. Nanti teknisnya mungkin supaya nyaman. Nanti kemudian teknisnya di WA Group itu, nanti kemudian dari Kak Marzuki dan kemudian dari Pak Agus Afandi yang mengatur sendiri kapan misalnya konsultasi, kapan ini. Karena jangan sampai tengah malam sedikit, ini lagi kan, jadi akhirnya sementara juga saya paham betul Pak Agus Afandi sama Marzuki kesibukannya kan bukan hanya ini. Banyak program-program yang dihandle dan lain-lain sebagainya. Nah, selanjutnya dari partisipan, ayo silakan ini. Ini sudah ada langsung ada sepakat, ini ada chat nih, saya coba lihat chatnya. Sudah dengan usul Pak Agus ya ini. Nah, sudah sepakat semua dengan kontrak belajarnya ini. Sepakat. Nah, sepakat ya. Nah, teknisnya kalau sepakat berarti memang tinggal kemudian bagaimana kesepakatan itu menjadi sebuah kesadaran bersama. Kita jalani bersama-sama karena ini kan sebenarnya door pembelajaran orang dewasa. Artinya apa? Persoalan punishment apa semua sih tidak usah didetailkan. Artinya apa? Ini adalah door pembelajaran dewasa kemudian berangkat dari kesadaran kemudian outputnya akan terukur. Tadi saya tujuannya jelas bahwa nanti akan lahir orang yang ahli di PAR. Kalau kurang daripada itu berarti gagal. Kemudian ini short course ini. Kemudian ada nanti 50 proposal yang berkualitas. Adapun nanti teknis komunikasi keluarnya di WA Group nanti silakan diatur oleh Pak Agus Afandi kemudian Dr. Marzuki Wahid. Yang jelas beliau nanti punya aturan-aturan terkait dengan itu supaya tidak terlalu mengganggu juga beliau. Bagaimana sudah berarti di PAR terkait dengan kontrak belajar dan lain sebagainya udah clear semua? Ya oke. Kalau sudah tidak ada. Kalau ada yang mau ngomong dari kelompok PAR sebelum saya pindah ke ABCD silakan langsung ngomong. Saya ingin nambahin sedikit Pak Bashir. Ya silakan. Nanti di grup PA kami akan nge-share ke teman-teman untuk pre dan post test ya. Iya. Jadi sebelum masuk ke sesi materi pertama, kami nanti akan nge-share soal pre-test. Ini untuk ukuran kami apakah nanti di akhir ada peningkatan pengetahuan atau keterampilan atau enggak. Saya kira dari pre dan post test ini salah satu indikasi keberhasilan atau kegagalan dari proses pembelajaran. Itu aja. Makasih Pak Bashir. Tambah lagi Pak. Ya. Kita punya banyak modul, mulai modul yang kami melakukan proses di promo tahun 2017. Kemudian produk-produk hasil riset yang sudah terbitkan. Nah, sayangnya ini tidak boleh disimpan, di PDF kan itu masalahnya. Jadi mungkin dari peserta nanti ada yang berminat, silakan mengganti cetak saja. Sedangkan dana dari Kemenak tidak ada untuk itu. Nah, beberapa bahan ajar nanti sengaja akan kita kirim dalam bentuk PDF ada banyak. Bahasa Indonesia. Tetapi yang terkait dengan yang ada yang manual yang butuh dalam bentuk hard copy nanti dia bisa kirim ke kita. Terima kasih. Ya, kayaknya itu perlu dicetak itu. Saya pernah mendapat buku itu hadiah dari Mahrus ini. Pertama saya masuk di pengabdian, bilang sih, kok baca dulu ini. Jadi saya baca terus ini bukunya. Ya, itu salah satu bahan belajarnya itu, Pak Bashir. Ya, saya dikasih Mahrus baca dulu seri ini untuk bahan pengabdian. Nah, saya kira ini perlu dicetak ini kayaknya ini. Nah, saya kira kalau sudah clear bahwa terkait dengan itu dari para peserta, yang Flora sudah clear dengan kontrak belajar dan sebagainya, kemudian yang kedua kemudian dari narasumber kita atau dari trainer kita Pak Agus Afandi, mungkin nanti berikutnya akan dijelaskan secara detail perkenalan dan sebagainya, karena nanti kita classroomnya kita bagi dua, kita sudah split ya. Selanjutnya kalau sudah clear di situ, saya persilakan kepada Pak Jarod untuk menyampaikan hal dengan kontrak belajarnya dan lain sebagainya yang terkait dengan ABCD.
Pak Jarod, silakan Pak Jarod. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suaranya jelas ya, bisa ditangkap di seluruh dunia. Makasih sudah diawali oleh Pak Kiai Marzuki. Saya kira kontrak belajar ya kurang lebih seperti itu ya. Benar kata Kang Marzuki itu kalau kontrak biasanya kita menggunakan participatory workshop. Jadi mestinya yang bikin kontrak itu peserta ya Kang ya. Biarlah peserta ya, let the participant manage the class ya, biarkan mereka mengelola kelas karena ini sudah dewasa semua. Tapi intinya nanti di kelas ABCD fasilitator kita Mbak Shirley dan teman-teman dari UIN Makassar yang gelombang 1 ini nanti akan memfasilitasi membuat kontrak yang lebih detail. Saya kira in general yang sudah disampaikan Pak Marzuki, Pak Agus ya, ini teman-teman kita. Ya, Pak Marzuki juga lama bergabung di SILE dulu, Pak Agus juga. Ini hampir sama. Nah, untuk ABCD ini mungkin sebelum masuk ke kerangka workshop, saya sampaikan dulu bahwa sebenarnya kan kalau ABCD ini kan sudah lama ya. Nah, tokohnya kita semua sudah tahu ya. John McKnight sama Jody Krusman, nanti bisa dilihat di YouTube. Bukunya juga ada, From Client to Citizen. Ya. Alhamdulillah pada tahun 2012 sampai 2016, Diktis itu bekerjasama dengan namanya SIDA ya. Jadi agent funding dari Kanada, pemerintah Kanada yang memberikan bantuan untuk penguatan Tridharma. Khususnya Dharma, kita menyebutnya kalau di SILE sudah mainstreaming kemitraan ini, bukan pengabdian itu. Kang Marzuki dulu yang teriak-teriak itu, wah jangan pakai pengabdian kepada masyarakat lagi, kemitraan Universitas Masyarakat. Jadi kalau pengabdian kepada itu kan seakan-akan kita lebih superior dibanding masyarakat. Padahal kita butuh masyarakat dan mereka setara dengan kita. Jadi kalau di produk-produk knowledge SILE sudah digunakan istilah kemitraan Universitas Masyarakat atau KUM ya. Bukan KAM ya, KUM. Jadi ini 2012 ya kita mengkaji namanya regulasi, adakah kira-kira regulasi yang bisa dijadikan dasar untuk membangun paradigma baru pengabdian kemitraan Universitas Masyarakat. Pengabdian lagi. Ya ternyata kuat sekali landasannya di Undang-Undang Pendidikan yang baru ya waktu itu 2012, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 ya. Itu pengabdian atau kemitraan ini kuat sekali, ini apa dasar hukumnya kuat sekali. Lalu tim Diktis ya waktu itu saya Kang Marzuki juga terlibat, itu ikut menyusun kebijakan. Kalau gitu meskipun belum ada PP-nya, biasanya undang-undang kan lalu diturunkan ke PP kemudian ke peraturan-peraturan lainnya. Tapi Kemenak, kata Kang Wendy tadi sudah one step ahead ya, dalam hal ini. Setapak lebih maju ya dibanding yang lain, itu membuat peraturan Menteri Agama untuk penguatan integrasi penelitian dan pengabdian serta pembelajaran. Itu tahun 2014 ya. Nah, 2015 itu Pak Dirjen sudah mengeluarkan regulasi khusus untuk penguatan pengabdian ya. Di antaranya mengenalkan beberapa pendekatan untuk melengkapi pendekatan yang selama ini sudah ada. Di antaranya yang sangat terkenal kalau di SILE dulu ya. SILE itu sebuah proyek namanya Supporting Islamic Leadership in Indonesia. Kalau orang Kanada menyebutnya itu dengan LLD, Local Leadership for Development, LLD. Nah itu yang 3 pendekatan itu di antaranya adalah yang pertama ABCD, ya, Asset Based Community Development, ada yang menambahi Asset Based Community Driven Development, artinya pengembangan masyarakat yang didrive, ya, yang dimotori oleh masyarakat sendiri. Kemudian CBR, Community Based Research, ya,
Lalu yang ketiga service learning. Ini mohon maaf susah dicari terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia ya. ABCD itu sudah ada versi Indonesianya, itu berjudul Membangun dengan Kekuatan Lokal. Kalau teman-teman Jogja menyebutnya bukan ABCD Pak Basir, tapi RBCD ya, pakai R ya. Resource Base ya. Pengembangan masyarakat berbasis sumber daya lokal, kira-kira begitu. Jadi 3 paradigma itu selama proyek itu diuji cobakan. Nah, diuji cobakan, pertama dipelajari, bahkan banyak dosen dari UIN Surabaya dan UIN Makassar yang sudah belajar ini di Kanada. Ya, seperti PAR, biasanya mereka belajar ABCD ini selama 1 semester ya, 3-4 bulan itu. Jadi kalau sekarang kelas menjadi 10 jam, wah itu mungkin fasilitatornya bisa jungkir balik itu Pak Basir. Gimana mengkompres itu. Kalau file bisa dibikin RAR ya. Nah, kalau workshop mudah-mudahan bisa juga nanti. Ya paling tidak nanti membuat kita semua penasaran aja dulu dengan ABCD. Tadi saya coba klik di mana saya share screen ya. Share screen. Ya, saya coba klik di website Kodi itu. Mereka juga menawarkan, sudah muncul belum ya? Ya, ini lihat. Sudah. Jadi kursus ABCD ini sekarang sedang ditawarkan juga online oleh Kodi. Teman-teman yang mau langsung belajar dari sumber aslinya itu bisa belajar ya. Di sini ini tapi sudah close ya. 2 September tanggal 21 sampai November, jadi 3 bulan itu mereka menawarkan online ini. Jadi ada kursus juga serupa dengan kita ya, bedanya hanya dengan bahasa Inggris. Ya. Mereka menawarkan selama 3 bulan. Jadi kalau kita menawarkan 1 bulan atau 10 jam, saya kira memang kerja keras ini. Tapi nggak apa-apa, sebagai awal yang baik. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya lanjutkan. Nah, intinya untuk kelas ABCD ini, ya, sebagaimana yang dituangkan di dalam TOR atau guideline yang dirilis oleh Subdit Pengabdian, itu ingin selama 10 kali pertemuan itu, atau kurang dari itu, nah ini, peserta diharapkan bisa menghasilkan proposal kemitraan ya, pengabdian pada masyarakat yang baik. Jadi nanti di antara materinya itu, ya, materinya kan cukup banyak nanti kita pilih, itu nanti juga ada bimbingan dari para fasilitator bagaimana pendekatan ABCD digunakan untuk kemitraan itu. Nah sekarang saya share materinya ya, materinya. Intinya itu kalau yang lain pengelolaan kelas segala macam nanti bisa didiskusikan ketika hari pertama atau hari Kamis kalau tidak salah sesuai jadwal itu. Betul ya Pak Basri, hari Kamis ya? Ya, hari Kamis tanggal 10 ya. Betul. Itu. Kemudian narasumbernya, ya, bentar bisa tutup dulu, nanti saya share lagi. Saya share lagi file yang lain sebentar. Nah, sebentar, saya screen. Buku panduan ABCD. Ini. Teman-teman UIN Makassar sudah menyiapkan buku panduan khusus untuk ABCD ini. Yang sebenarnya sudah dibuat lama dan sudah digunakan di UIN Makassar setelah sudah mendapat masukan dari berbagai pihak. Nah ini, buku panduan pelatihan dasar ABCD. Ini ada kata-kata driven-nya ya.
Di antaranya adalah ini Bu Nurdiah, Bu Rika, Pak Irfan, Bu Serlia, Bu Nadiah ya. Nanti ini pelatihnya insya Allah mereka menyebutnya dengan tim ABCD. Kita punya 2 tim pelatih nasional ABCD, yang satu tim UIN Makassar, yang satu tim UIN Surabaya. Nah, mudah-mudahan nanti yang tim Surabaya bisa diterjunkan pada gelombang 2, ya ini gelombang pertama UIN Makassar dulu. Dan mereka sudah biasa diundang melatih di beberapa PTKI ya, di wilayah-wilayah timur ya. Nah, kita juga pernah di wilayah Sumatera ya. 4 UIN itu saya kira sudah semua ikut pelatihan tuh. Meskipun belum semua peserta, belum semua dosen. Nah, di antara materinya itu yang sudah disiapkan ya, nih. Kalau ini sudah biasa, perkenalan dan orientasi umum, kemudian membangun tim dan pembelajaran organisasi, sudah ada materinya. Nah ini, pembangunan yang digerakkan oleh komunitas. Jadi materinya sudah disusun sedemikian rupa, bahkan sudah ada CD-nya ini, kalau tidak salah. Sudah ada evaluasinya juga. Lalu analisis relasi kuasa, power cube analysis. Kemudian wawancara apresiatif atau apresiatif inquiry, pemetaan aset. Nah, banyak sekali. Memahami aset ekonomi atau leaky bucket, rintisan kegiatan awal. Nah, di sini yang belum ada nanti guideline untuk menyusun proposal pengabdian dengan pendekatan ABCD. Nah, saya lanjutkan. Kemudian, nah pada masa sile project itu di samping kebijakannya disusun, kemudian piloting di 2 UIN, masing-masing UIN itu mempraktekannya di beberapa kelompok kerja, di beberapa desa dengan beberapa kelompok kerja. Ada banyak pokja ya. Kalau tidak salah di Makassar itu ada 8 lokasi, 8 pokja, di Surabaya juga, dan masing-masing pokja itu terdiri dari dosen, wakil dari NGO, kemudian tokoh masyarakat, ya, juga pemerintah lokal. Jadi mereka berkolaborasi, maka kita menyebutnya kemitraan. Nah nanti kalau Bapak Ibu peserta ini praktek, ini agak kesulitan kalau online ya. Tapi saya kira nanti setelah pelatihan atau selama pelatihan bisa coba dipraktekkan. Ya. Karena kalau di UIN Surabaya dan Makassar itu mereka yang dilatih bukan hanya dosen, tapi juga NGO juga. Gitu. Bahkan mereka dilatih sampai Kanada juga mengenai pendekatan ABCD ini. Ya, jadi gitu, kira-kira nanti kira-kira 10 kali pertemuan itu akan disampaikan materi ini. Dan biasanya penyampaiannya tidak banyak teori, nggak banyak ceramah, tapi langsung simulasi ya. Praktek bahkan terjun ke masyarakat, ke lapangan sebagaimana PAR. Nah, begitu kira-kira pengantar mengenai kerangka atau materi yang akan dibahas di dalam kelas ABCD tadi. Terima kasih. Kalau poin-poin yang lain saya kira sudah diuraikan oleh Pak Marzuki tadi kurang lebih sama. Silakan Pak Basir. Ya, terima kasih banyak Pak Jarot ya atas penjelasannya terkait dengan kontrak belajar dan apa-apa yang akan dikerjakan oleh tim ABCD ya. Saya kira pada prinsipnya terkait dengan kontrak belajar itu secara mungkin mirip aja nanti ABC dengan ini. Akan tetapi mungkin nanti ada lebih secara detail pada saat masuk nanti di classroom khusus ABCD. Mungkin khusus dari tim yang mengawal untuk angkatan pertama yang keluarin dari kelompok UIN Makassar. Tadi setelah diuraikan buku-bukunya dan pendekatannya, cuma tadi di situ minus tentang proposalnya. Saya kira itu adalah bagian dari trainer nanti akan menyelesaikan semua itu sehingga kemudian betul-betul jadi sebuah proposal riset pengabdian yang bagus ya. Nah selanjutnya ada nggak misalnya Pak Jarod ini Ibu Serlia Nur udah bergabung nggak dengan kita, ada salah satu dari tim dari Makassar, bisa nggak? Ada. Coba saya persilakan ya yang dari tim nanti akan mengawal proses ini. Monggo silakan. Itu Pak. Itu ABCD tim itu Pak. Sudah saya bilang Pak.
Ya, silakan Ibu Sherlia atau siapa, Pak Irfan Mulyadi atau siapa. Kalau Pak Irfan Mulyadi itu saya kenal, Pak Irfan Mulyadi itu kampung saya itu, Pak Jarot. Wah, Iya. Jarod gitu. Iya, saya lihat dia. Atau siapa? Silakan Ibu Sherlia, coba silakan kita ini coba terkait dengan ininya. Sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab ya. Oh ini ya, oke silakan. Besok nih dilanjutkan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Salam. Iya Pak. Terima kasih banyak. Kami dari ABCD Team, ada semua kok. Ada Ibu Rika, ada Ibu Dia, ada Pak Irfan bergabung di Zoom meeting ini. Kami merasa kalau yang dijelaskan oleh Pak Jarod sudah jelas. Untuk modul yang saya baca di chat, ada yang sudah minta besok insya Allah kami share linknya. Jadi tidak perlu khawatir, insya Allah besok pas pertemuan pertama. Saya rasa cukup. Ibu Rika ada yang mau ditambahkan, Ibu Rika? Cukup. Cukup. Biar kenal dulu peserta, siapa saja nanti trainernya ini. Betul, sebentar enggak apa-apa. Oh iya, oke. Saya dulu mungkin. Saya satu ruangan sama Bu Rika ini kebetulan. Saya Ibu Sherlia Nur. Saya kebetulan ambil diploma di Kodi pada tahun 2013. Berapa lama dulu? 6 bulan, Pak, 6 bulan. Oh, 6 bulan, Pak Basir. Dari bulan Juni sampai Desember. Karena dia diploma, jadi kami dapat gelar diploma leadership. Jadi kursus-kursus yang kami ambil ada banyak, ya termasuk salah satunya adalah ABCD. Ya, Bu Rika. Ibu Rika, silakan Ibu Rika. Ya, makasih Pak Jarod. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika dari UIN Hasanuddin Makassar. Kayaknya kan. Saya ikut di Kodi itu tahun 2012, hanya short course Asset Based Community Development. Mungkin begitu dari saya, Pak Jarod. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Siapa lagi Bu Sherly yang bisa muncul? Pak Irfan, Pak Irfan. Ada Ibu Dea juga, Pak. Ada Pak Irfan dan Ibu Dea. Oh, Bu Dea silakan. Mungkin bagi Iya, sebenarnya yang ikut kan banyak ya, nggak cuma 5 ya. ya banyak Pak, ada banyak, ada Pak Fahmi, ada Pak Irfan, ada Ya. Yang dari NGO juga siapa aja itu? NGO yang dari Muhammadiyah. Sama ini Pak. Yang dari apa? Kopel atau siapa ada juga? Ambo Ase. Ya. Pak Ambo. Ya. Mungkin bisa diajak juga. Pak Ambo, Pak Akil. Ya. Ayo Pak Irfan, kenalan dulu Pak Irfan. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Pak Basir sekampung saya, tadi dia sudah sebut ya. Mungkin kaget dia melihat nama saya tadi di Zoom ini. Kenapa ada sekampungnya di sini ya? Baik. Saya perkenalkan diri. Saya sama dengan Ibu Rika tadi. Saya mengikuti kursus ABCD di Kodi Institute. Kalau tidak salah 2013 barangkali. Selama 1 bulan. Selain itu, karena UIN Alauddin ada kerjasama dengan pemerintah Kanada untuk kemitraan masyarakat ya, kemitraan masyarakat. Saya aktif di satu Pokja, di satu desa di Selayar. Kalau tidak salah itu Pokja 7 dulu ya, Pokja 7. Tetapi tema yang kita usung adalah
Saya lupa nama tema yang kita usung itu adalah apa namanya Pak Jarod dulu itu ya? Pustakaan kalau tidak salah. Sama rumah perdamaiannya. Ya, kemudian kami menggunakan pendekatan ini. Jadi kami sudah ada pengalaman di dalam menggunakan pendekatan IBCD. IBCD sebagai satu pendekatan di dalam kemitraan universitas. Jadi nanti bolehlah kami berbagi tentang pengalaman-pengalaman kami, bagaimana kami menggunakan pendekatan IBCD dalam melaksanakan kegiatan kemitraan universitas masyarakat. Saya kira itu saja yang penting Pak Jarod. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada Budaya? Ada Budaya? Ada, tapi dia nggak bisa karena termute. Oh gitu. Siapa Bu? Namanya siapa? Atas namanya? Diana, tapi tadi saya suruh ganti, coba tulis ABCD Team. Diana. Oh, Widiantari. Bukan. Diana. Iya, nah. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Nggak ada. Nurdiana. Nur. Nggak ada. Oh. Bu Nadia, bisa nggak Bu Nadia? Ibu Nadia juga nggak ada, Pak. Maaf, nggak bisa. Ya. Nggak ada, Pak. Ya, baik. Ya, baik Pak Basir ya. Ya, saya kira di demikian tadi beberapa perkenalan kawan-kawan atau sahabat-sahabat dari Unilin Makassar yang kemudian akan menghandle short course gelombang pertama ini yang terkait dengan ABCD ya. Saya kira nanti mungkin lebih detailnya nanti pengelolaan forumnya, kontrak belajar mungkin akan lebih didetailkan. Bahwa ada prinsipnya, konsep secara umum sudah disampaikan kepada kita semua, dan lain sebagainya. Tentu juga kesepakatan itu hampir mirip-mirip aja tadi yang dibuat oleh kelompok PAR. Artinya apa? Sebuah aturan yang sudah disepakati tadi, pasti akan kita taati bersama, dan itu hukumnya saya kira boleh kata, itu menjadi ikatan untuk demi lancarnya proses short course ini supaya berjalan dengan baik dan efektif. Kemudian WA Group juga sama dengan tim PAR, tim ABCD juga untuk berkomunikasi di luar nanti jam Zoom kita, level komunikasi yang paling efektif itu lewat WA Group. Lewat WA Group itu kemudian akan dikasih penugasan dan lain-lain sebagainya. Nah, sebelum kita akhiri, dari partisipan atau peserta ABCD ada nggak masukan atau pertanyaan? Ya, berarti kalau tidak ada, berarti semuanya sudah sepakat pada persoalan-persoalan kontrak belajarnya, dan lain-lain sebagainya. Kemudian pengelolaan forumnya nanti akan diatur lebih lanjut oleh tim ABCD itu sendiri. Nah, sebelum saya serahkan ke Pak Kasubdit, ada dua kepala seksi mungkin dari Kak Marus, Pak Iwan, ada masukan demi kesempurnaan proses short course kita ini. Monggo Pak Marus, masukannya seperti apa supaya demi kesempurnaannya nanti ya. Oke, terima kasih Pak Basir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin mengucapkan selamat kepada para peserta, baik yang di PAR maupun di ABCD. Mudah-mudahan kontrak belajar yang sudah disepakati benar-benar bisa dilaksanakan, karena menurut kami kursus ini memang kursus alternatif ya, tentu ada trial and error. Jadi mudah-mudahan bisa maksimal. Dan kalau boleh saya usul, baik untuk para ABCD, karena ini basisnya adalah komunitas, dua-duanya ini basisnya komunitas. Yang pertama tentu aset untuk ABCD. Kalau untuk PAR
komunitas, apakah masyarakat atau madrasah atau pesantren atau apa saja, mungkin sudah harus disiapkan sebelum, saya tidak tahu mungkin apakah nanti besok hari Kamis langsung materi atau mungkin kenalan dulu. Tapi menurut saya sudah harus disiapkan, walaupun di proposal mungkin ada ya, tapi sebaiknya waktu hari Senin, Selasa, Rabu itu mungkin teman-teman kalau tempatnya aman dan mungkin didatangi, mungkin dikunjungi gitu loh tempatnya itu, supaya nanti ada ada data awal untuk obrolan gitu. Istilahnya itu elementary research ya. Jadi atau kalau di PAR itu sebutannya sebagai rural appraise ya, penelitian cepat lah. Pemandangan mungkin 1-2 jam atau berapa jam gitu lihat di komunitas, ketemu sama orang-orang tua di situ untuk tentang mengetahui situasi desa dan lain-lain. Saya kira di aset juga begitu, supaya nanti ketika materi itu sudah mulai tune in gitu, bukan kemudian baru akan datang. Jadi menurut saya sih begitu, karena ini masih ada waktu Selasa dan Rebo, atau mungkin hari ini sore gitu ya, Senin, Selasa, Rebo, atau Senin, Rebo, Kamis karena acara mulai pagi ya, yang apar kan siang, sore. Sebaiknya sih menurut saya begitu, karena bagaimanapun ini bukan semata-mata kognitif, tapi juga ada pengalaman empiriknya, paling tidak sebagai data awal. Jadi kalau ditanya oleh mentor atau oleh tutor atau fasilitator, saya belum ke desa, saya belum tahu, saya kira nggak boleh begitu. Nah ini kan baru mulai, nah, ini ada waktu menurut saya, tolong dikunjungi kalau mungkin ya, karena ini masa pandemi, tentu protokol kesehatan tetap harus dijaga ketika mau ke daerah atau komunitas. Saya kira itu, supaya nanti ketika ngobrol-ngobrol kenalan itu sudah tahu, bukan semata-mata oh ya ini baru dikasih tahu. Saya kira nggak boleh lah alasan-alasan begitu ya, itu alasan klasik yang begitu itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira menarik ya, itu bagian dari kesempurnaan memang. Jadi saya kira ada di tekannya ya, karena memang ini semuanya basis masyarakat, mestinya pengabdian. Memang observasi awal, pengetahuan awal tentang sebuah konteks yang akan menjadi lahan pengabdian masuk proposal ini harus kok match itu. Jangan sampai hanya menghayal proposalnya tiba-tiba jadi asal masuk, problem nanti di penugasannya itu. Karena pasti ketahuan. Apalagi yang melatih kita ini orang profesional, baru menulis 1 paragraf, 2 paragraf, kelihatan ini semuanya tidak valid gitu lah. Saya kira itu perlu menjadi warning bagi semua peserta kita supaya kemudian itu betul-betul masukan itu dimanfaatkan dan menjadi sebuah masukan yang sangat produktif dan kontributif demi kesempurnaan pelatihan kita ini. Nah, selanjutnya kalau sudah tidak ada lagi dari para peserta masukan, kemudian dari kasih yang lain, kemudian dari narasumber kita, trainer kita, baik kelompok PAR maupun kelompok ABCD. Selanjutnya, karena ini juga sudah menunjukkan pukul 12:01 kalau di jam saya persilakan meminta dengan hormat kepada Bapak Kasubdit untuk menutup acara ini secara resmi. Dengan hormat saya persilakan kepada Pak Kasubdit. Baik, terima kasih Pak Basir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para narasumber yang sama-sama kita muliakan, para kawan-kawan dari Subdit dan juga partisipan semua. Ya, kita bersyukur di hari ini kita sudah memulai pembukaan, dan tadi sudah di awal sudah banyak arahan dan juga masukan buat kita, termasuk juga orientasi dari kegiatan kita. Dan tadi juga sudah kita lakukan bagaimana kemudian soft cost ini kita lakukan. Tentu Bapak sekalian, masa saat ini adalah masa pandemi COVID-19, adalah masa yang penuh dengan tantangan, tetapi itu diharapkan tidak mengurangi dari niat kita, semangat kita untuk senantiasa berkreasi, senantiasa untuk meningkatkan kompetensi kita semuanya, termasuk juga kompetensi kita di bidang penguatan PAR dan juga ABCD. Kita harapkan Bapak Ibu sekalian
melalui Sotkos ini, ya tentu tadi juga sudah banyak input, masukan yang sekian waktu mestinya kita lakukan, dan itu juga harus offline. Ternyata kita hanya bisa lakukan beberapa pertemuan dan juga harus menggunakan secara online. Nah, tentu ini sangat dipahami, lalu kemudian hasil yang kita capai tentu tidak sama seperti yang tadi disampaikan ya, misalnya harus sekian waktu dan juga harus offline. Tapi ini saya kira bisa untuk memberikan input, bisa memberikan semangat bagi kita untuk senantiasa meningkatkan kapasitas dan kita untuk terus belajar, terus menimba pengetahuan untuk menjadi orang yang penuh pengetahuan termasuk di bidang PAR dan ABCD ini. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, terus terang ada sebuah kebutuhan bagaimana kemudian metodologi semacam ini, metode PAR, metode ABCD, dan juga metode pengembangan ruang-ruang kelas kita oleh perkuliahan-perkuliahan kita. Untuk kawan-kawan, ini Pak Kasubdit? Tridharma perguruan tinggi diatur kita lakukan tiap tahun. Kita menyelenggarakan bagaimana metode kita diseminasi baik itu untuk dosen maupun untuk mahasiswa kita semuanya. Tiap tahun juga kita selenggarakan sekian ribu mahasiswa kita terjunkan untuk KKN. Tetapi bagaimana cara ber-KKN dan baik, metode pengabdian KKN yang baik seperti apa, ini yang kemudian kelihatannya masih belum terdistribusi secara akademik dalam ruang-ruang kelas. Maka kami terpikir bagaimana kemudian menjadikan sebuah mata kuliah tersendiri di kampus kita, mata kuliah metodologi pengabdian. Ya, mata kuliah metodologi pengabdian yang saya kira ini juga nanti tentu saatnya kita akan terus berikhtiar melakukan penguatan metode pengabdian itu agar mahasiswa kita, wabil khusus terutama tentu adalah dosen kita untuk memiliki pengetahuan tentang metode pengabdian. Bapak dan Ibu sekalian, saya lakukan inisiasi lalu kemudian juga kembangkan di dalam mata kuliah metodologi pengabdian yang kemudian itu diterapkan di lingkungan perguruan tinggi kita masing-masing. Tentu Bapak dan Ibu yang saat ini hadir, saat ini menjadi bagian dari peserta Sotkos ini adalah orang-orang yang kita harapkan nanti ke depannya bisa menyemai, bisa memberikan kontribusi untuk mendiseminasi, mengajarkan tentang metode pengabdian itu. Nah, Bapak dan sekalian, sekali lagi kami ingin banyak berharap, sekali lagi tentu kami banyak berharap kepada Bapak dan Ibu untuk bisa mengikuti kegiatan Sotkos dengan segala keterbatasannya ya. Kita menggunakan daring, kita menggunakan media Zoom yang kadang ini putus nyambung juga koneksinya. Kita bisa paham itu, tapi sekali lagi kita harapkan dengan tanpa mengurangi nawa itu, tanpa mengurangi keinginan kita, semangat kita agar kegiatan-kegiatan kita bisa dilakukan dengan baik dan bisa berhasil dan baik. Terima kasih atas wabil khusus kepada para narasumber kita, tutor kita yang luar biasa. Kita berikan aplaus untuk kita semuanya ya. Mudah-mudahan senantiasa sehat, senantiasa berkah dan juga senantiasa kegiatan kita berjalan dan baik. Mari kita sama-sama tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan pertemuan selanjutnya nanti sambil berkomunikasi di WA seperti yang sudah disampaikan oleh dan juga disepakati oleh Bapak Ibu sekalian. Warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih banyak Pak Kasubdit, sangat inspiratif closing statement-nya. Terkait dengan ini harapannya bahwa kemudian semoga dari sisi perjuangan di tingkat birokrasi, subdit pengabdian, metodologi pengabdian itu harapannya bisa saja menjadi bagian dari mata kuliah, apa itu non-SKS atau mempunyai SKS dan lain sebagainya. Saya kira itu hanya ikhtiar sebuah cita-cita ideal bagaimana kemudian
metodologi pengabdian itu betul-betul bisa booming karena bagian dari kerangka Tridharma perguruan tinggi. Yang saya perlu sampaikan sebelum saya tutup, Pak Kasubdit, memang dalam pelatihan trainer sepertinya memang kita harus nanti ke depannya menagendakan. Kamar Sulahi tadi mengatakan biasanya PAR itu 2 bulan, demikian pun ABCD 2 bulan kalau tatap muka. Kita ini hanya misalnya mengandalkan hanya 2 jam sekali pertemuan, itu pun hanya 5 kali pertemuan. Artinya apa? Kita semua yang terlibat dalam short course ini kemudian PAR maupun ABCD sebenarnya adalah kita sebenarnya adalah manusia Superman. Sebuah manusia yang luar biasa akan mencoba mengerar atau mengindrar hal-hal yang agak rumit, akan tetapi dengan usaha yang maksimal, dengan trainer yang baik, dengan pendamping yang baik, insya Allah semuanya akan berhasil dengan baik, asalkan para partisipan, para peserta mendengarkan semua masukan, semua koreksi dari pendamping kita, dari trainer kita, insya Allah semuanya akan berjalan secara maksimal dengan baik. Baiklah, karena mengingat sekarang sudah pukul 12:08, maka acara ini kita akhiri bersama-sama. Tapi terlebih dahulu kita berikan aplaus kepada semua trainer kita, narasumber kita, dan Pak Kasubdit yang sangat luar biasa. Dan kemudian juga pada semua para peserta yang luar biasa antusiasnya bisa mengikuti acara ini, insya Allah mulai dari pertemuan pertama nanti sampai akhir, kemudian hasilnya secara maksimal. Ya, sekali kita berikan aplaus lagi demi semangat kita semua untuk masuk pada tahap berikutnya. Sekian, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wassalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.